hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur di pagi yang indah. Tuhan masih memperkenankan kami untuk menyatukan hati kami, berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat kebaktian kami yang pertama pagi ini. Tuhan, mengucap syukur buat jemaat-Mu yang datang dengan ketulusan dalam kesungguhan mencari wajah Tuhan. Bekerjalah lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu penuh dengan kekurangan, tapi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tidak terbatas berbicara kepada kami. Roh Kudus, bekerjalah. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, dan setiap kami ya Tuhan boleh meresap dan menerima setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih, kami siap mendengar firman-Mu. Bapak Ibu yang siap mendengar firman bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Selamat pagi yang segar buat kita semua. Luar biasa. Kita mengucap syukur untuk hari waktu yang Tuhan anugerahkan buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar dari Ibrani 12 ayat 12 sampai 17. Judul firman Tuhan, luruskanlah jalanmu, ya. Aduh Pak, ini judul apaan ini Pak? Luruskanlah jalanmu. Nah, di kampung saya itu ada namanya jalan lurus, sekitar 4-5 km, lurus banget jalannya. Jadi suatu hari guru saya cerita, karena dia tinggal di jalan itu. Jadi waktu dia ada seorang anak muda naik motor, lalu di depannya ada angkot gitu ya. Terus dia jalan dengan kencang, terus tiba-tiba ada cewek. Kalau cewek-cewek di kampung saya itu kadang-kadang suka iseng gitu ya, cucu gitu kan, karena ada anak muda ya lewat dengan motor yang gagah, cucu gitu, dia lihat, lalu angkotnya juga lihat dari depan, lihat begini. Akhirnya angkotnya ngerem, pemudanya nabrak angkot itu dari belakang, gelbuk, teo, ya harus masuk rumah sakit. Nah, Bapak Ibu, jalan lurus di dunia kelihatannya lurus, tapi tidak ada yang benar-benar lurus. Ujungnya pasti ada belok, dan kadang-kadang jalan lurus itu mencelakakan kita. Nah, hari ini kita belajar dari Ibrani. Di Ibrani ini ditulis oleh seorang Paulus, ya. Kata yang kita ambil itu dari ayat yang ke-12 ya, Bapak Ibu. Ayat yang ke-12. Dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. 13. Dan luruskanlah jalan bagi kaki, ya. Sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Nah, hari ini Tuhan mau kita meluruskan jalannya kita. Karena kalau jalan kita nggak lurus, ibarat seorang pelari nggak pada jalurnya, dia akan mengganggu pelari yang lain. Maka pertandingannya jadi nggak baik. Nah, makanya kita pun menjalani pertandingan iman. Kita perlu berjalan dalam rel yang Tuhan sudah tetapkan buat kehidupan kita. Nah, apa itu jalan yang lurus, Bapak Ibu? Jalan yang lurus itu adalah kembali dari kehidupan yang menyimpang kepada kehidupan yang berdasar pada kebenaran dan kasih Allah, ya. Jadi kalau jalan kita nggak lurus, berarti jalan kita apa, Bapak Ibu? Berlika-liku. Nah, makanya di ayat yang ke-14, nah, kalau jalan kita berlika-liku, kita nggak mungkin bisa membawa damai. Kita nggak mungkin bisa hidup dalam kekudusan yang Tuhan mau. Tapi kalau kita hidup dalam jalan kita lurus, maka kita akan tandanya Bapak Ibu, kita membawa damai.
Tandanya adalah kita hidup dalam kekudusan. Ya. Kalau mau tahu Bapak Ibu hidupnya jalan lurus atau enggak, dari sini kita tahu dari ayat yang ke-14 bahwa damai enggak kita. Hidup kita itu makin hari makin hidup dalam kekudusannya Tuhan atau enggak? Ya, hidup dalam kekudusannya Tuhan itu bukan berarti kita enggak ada dosa. Tapi kita itu tahu bahwa kita itu dikhususkan bagi Tuhan. Hidup kita itu hari demi hari seperti yang Tuhan mau. Nah, makanya ini diteguhkan oleh ayat yang oleh Amsal, tempuhlah jalan yang rata, hendaklah tetap segala jalanmu, jangan apa? Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kalau kita nggak berjalan di jalan lurus, itu artinya kita hidup dalam kaki kita itu melangkah dalam kejahatan. Hidup kita itu menyimpang ke kiri dan ke kanan. Nah, dosen saya dulu bilang, jangan jadi laki-laki yang penuh dengan liku-liku. Jangan berjalan di jalan yang penuh lika-liku sebagai laki-laki, nanti nggak laku-laku gitu ya. Masih saya ingat sampai sekarang. Nah, tadi Bapak Ibu ya, ini apaan sih Pak judul firman Tuhan hari ini nih? Jalan lurus, jalan lurus. Apa kaitannya dengan kesehatanku? Apa kaitannya dengan kesuksesanku? Apa kaitannya dengan masa depanku, karirku, keluargaku, rumah tanggaku gitu ya. Ketika kita berpikir bahwa kesuksesan, kesehatan, nggak ada yang salah dengan itu semua. Tetapi ketika yang kita cari, ketika kita mendengar firman untuk itu semua, maka sebenarnya kita sedang menginginkan firman itu berpusat kepada diri kita. Kita menjadi orang yang selfish. Kenapa kita mencari kesuksesan, kesehatan, keuangan kita yang makin baik, kehormatan kita? Karena Bapak Ibu sering sekali kita menaruh pembenaran kita kepada itu semua. Karena sering sekali kita pakai semuanya itu untuk apa? Bukti pembenaran kita. Saya diberkati, saya orang benar. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, itu bukan jalan lurus. Jalan yang penuh lika-liku, itu jalan yang penuh lika-liku. Nah, makanya di Amsal bilang, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi apa? Ujungnya menuju apa? Maut. 21 ayat 2. Setiap jalan orang yang adalah lurus menurut apa? Pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Nah, beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu kita dihebohkan ada gereja di Tangerang disegel. Lalu yang menyegel itu bilang apa? Ini jangan dibesar-besarkan ya. Oke, jangan dibesar-besarkan ya. Supaya apa? Kita menjaga toleransi. Aneh sekali ya. Dia sudah nggak toleransi, tapi dia bilang jangan dibesar-besarkan supaya menjaga toleransi. Nah, ini kan bertentangan Bapak Ibu. Nah, karena apa? Dia berpikir bahwa jalan yang ia sedang tempuh adalah jalan yang lurus. Kalau saudara kita kan bilang sirotul mutakim, ya. Sirotul apa? Mutakim. Nah, kenapa sih orang-orang ini berisik? Kenapa sih orang-orang ini suka intoleran gitu ya? Nyeger rumah ibadah. KDM, Bapak Ibu ingat apa kata KDM? Pernah dengar kata KDM gini? Kenapa orang takut risih dengan agama orang lain? Kenapa? Karena dia takut terpengaruh. Karena takut apa? Terpengaruh. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita ada dalam KDM aja ngerti tuh. Kalau kita ada di dalam kasih, maka kita tidak akan dikuasai oleh ketakutan, katanya. Seorang gubernur kita ngerti firman Tuhan ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita enggak berjalan di jalan yang lurus?
Kita berpikir jalan yang kita tempuh itu adalah jalan yang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tidak hanya itu, dikatakan di ayat 13a dan 14b, kakimu akan apa? Jangan luruskan dan luruskan jalan bagi kakimu, sehingga apa? Yang pincang jangan apa? Terpelecok. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Orang yang tidak jalannya lurus atau orang yang berpikir jalan yang lurus, suatu hari kakinya akan terpelecok. Dan yang lebih parahnya apa Bapak Ibu? Tidak melihat Tuhan. Nah, saya mau tekankan di sini, tidak melihat Tuhan bukan berarti kita masuk neraka. Dalam bahasa Inggrisnya itu vision ya, vision, tidak memiliki pewahyuan akan Tuhan, tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tidak berjalan di jalan yang lurus, pasti kaki kita terpelecok. Kita pasti menjadi batu sandungan. Seorang pelari yang udah ada jalurnya, terus kakinya terpelecok, pasti dia akan ke jalur orang lain dan mengganggu orang lain. Kalau kita tidak berjalan di jalan yang lurus, pasti kita akan menyimpang ke kiri dan kita akan menyimpang ke kanan. Jalan yang menyimpang ke kiri itu, di satu sisi Bapak Ibu, kita akan condong mengutamakan kasih Tuhan, tapi mengabaikan kebenaran Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang liberalisme atau licentiousness. Orang yang apa? Memanfaatkan kasih. Sama seperti anak yang hilang, beberapa waktu yang lalu kita bahas. Anak yang bungsu memanfaatkan kasih bapaknya. Atau satu sisi lagi, kita menjadi orang yang mengutamakan kebenaran lalu mengesampingkan kasih. Mengutamakan aturan tapi mengesampingkan kasih. Nah, ini juga menyimpang Bapak Ibu. Aturan-aturan yang utama tapi mengesampingkan kasih. Ujung-ujungnya apa? Yang satunya ujung-ujungnya munafik, yang satu ujungnya apa? Sombong dan menghakimi. Ya. Agama selalu akan menuntun kita ke dua penyimpangan ini. Penyimpangan ke kiri atau ke kanan. Karena apa? Agama selalu menekankan pada apa? Pada diri kita. Pada apa? Perbuatan kita, usaha kita. Maka yang ditonjolkan siapa? Manusia, bukan Tuhan. Agama itu selalu, pengajarannya itu selalu berpusat kepada manusia. Makanya pengajaran yang agamawi itu terlihat menarik, terdengar menarik. Kenapa? Yang disentuh itu adalah ego manusia. Yang digelitik itu adalah natur dosa kita, keangkuhan manusia. Tapi sebenarnya pengajarannya apa? Modifikasi perilaku. Hanya usaha untuk pembenaran diri, tapi tidak pernah mengubah hati. Ya, senjatanya selalu apa Bapak Ibu? Menakut-nakuti. Minggu yang lalu kita belajar. Padahal Tuhan Yesus bilang jangan takut. Tetapi pengajaran-pengajaran sering menjadi pengajaran-pengajaran yang berpondasi pada takut. Menimbulkan rasa takut. Takut gak diberkati, takut dihukum. Mengontrol atau mengiming-imingkan manusia itu dengan ketakutan. Tapi apa? Pengajaran seperti ini yang diminati. Karena ketika orang itu berhasil, dia bisa menonjolkan diri. Nih, aku diberkati nih, aku dipakai Tuhan nih, anak soleh. Tapi ketika gak diberkati, gak sukses, gak berhasil, minder. Tapi kita kepingin kelihatan mampu, akhirnya membangun kemunafikan. Ya. Ketika taat berhasil, kita punya celah untuk membanggakan diri. Ketika gagal, kita berjuang penuh untuk membangun image yang baik di hadapan orang.
Maka saudara, ini adalah jalan yang berlika-liku. Ini adalah jalan yang penuh lika-liku laki-laki yang tak laku-laku tadi, Bapak Ibu. Makanya tadi dikatakan di ayat yang tadi ya Bapak Ibu, ada apa? Tanpa kekudusan. Kalau kita berjalan tidak di jalan yang lurus, hidup kita tanpa kekudusan, suatu hari kita sendiri ditolak. Ada akar pahit, kerusuhan, menimbulkan apa? Kecemaran buat banyak orang. Lihat Bapak Ibu, diagram ini. Orang yang mendekat pada kasih karunia Allah dan orang yang menjauh pada kasih karunia Allah, atau orang yang hidup di jalan yang lurus dan jalan yang tidak lurus. Ada perbedaan di sini. Tadi di awal dikatakan ada kecemaran, ada kerusuhan. Lawan dari kerusuhan apa? Kedamaian. Lawan dari kecemaran apa? Kekudusan. Jadi apa tanda hidup kita ada dalam kasih karunia Tuhan? Kita membawa damai, hidup kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan. Hari demi hari hidup kita sama seperti Kristus. Tapi kalau hidup di luar kasih karunia, maka yang kita timbulkan adalah kerusuhan, kecemaran. Nah, tadi dikaitkan dengan siapa Bapak Ibu di ayat ini? Mempunyai nafsu yang rendah sama seperti siapa? Esau. Kenapa pencemaran ini dikaitkan dengan Esau? Bapak Ibu tahu Esau? Pasti pernah dengar tentang Esau. Esau itu adalah anak dari Ishak. Esau itu adalah seorang pekerja keras. Dia pekerja lapangan. Ia sering sekali menyenangkan bapaknya dengan apa? Dengan usahanya mendapatkan binatang buruan. Tetapi Yakub adalah orang rumahan. Dia adalah orang yang disayang oleh mamanya. Tapi karena kasih sayang dari mamanya mau Yakub ini diberkati. Akhirnya dengan strategi mamanya, Yakublah yang diberkati. Sedangkan seorang Esau sibuk mencari binatang buruan. Karena dengan binatang buruan ketika dia dapat, dia masak, dia persembahkan kepada bapaknya. Itulah jalan buat Esau berkenan kepada bapaknya. Tapi apa yang terjadi ketika Esau tidak mendapatkan berkat? Justru yang diberkati adalah adiknya. Seharusnya berkat itu untuk dirinya. Dia menjadi marah. Timbul apa? Akar pahit. Lalu ia ingin membunuh siapa? Adiknya sendiri. Lihat Bapak Ibu, orang yang hidup dengan mengandalkan perbuatannya, mengandalkan usahanya, ujung-ujungnya menimbulkan akar pahit, kalah dengan kebencian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang di luar kasih karunia akan selalu menimbulkan kerusuhan, kecemaran. Kita lihat tokoh-tokoh Alkitab. Tokoh-tokoh Alkitab yang hidup di luar kasih karunia pasti selalu apa? Menimbulkan kerusuhan, menimbulkan akar pahit. Dengan kata lain Bapak Ibu, kalau kita mau berjalan di jalan yang lurus, satu jalannya. Hidup di bawah apa? Kasih karunia Allah. Kalau kita hidup dengan usaha kita, dengan perbuatan kita sebenarnya hidup di luar kasih karunia. Kalau kita hidup di luar kasih karunia akan membawa kita memilih apa? Hidup dalam ketakutan. Kenapa Esau marah? Karena takut dia nggak diberkati. Bukankah ini yang sering membuat kita tidak menjadi berkat? Takut tidak diperhitungkan, takut tidak dihormati, takut kejelekan kita diketahui, akhirnya kita menyasar kejelekan orang lain. Supaya apa? Orang gak sempat lihat kejelekan kita. Berusaha gosipin orang, supaya apa? Gak ada sempat orang berpikir tentang menggosipin dia. Nah saudara, ketika kita hidup dalam ketakutan, sebenarnya kita memilih kutuk atas diri kita sendiri.
Maka tadi dikatakan, kakimu terplecok. Kamu tidak akan menerima pewahyuan tentang Tuhan. Hidupmu akan penuh dengan kepahitan, menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Bukan membawa damai, tapi membawa kerusuhan. Jadi bagaimana, Pak? Amsal 3 ayat 6. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Menekankan untuk mengakui Tuhan dalam segala lakumu, agar Ia meluruskan apa? Jalan kita. Bagaimana supaya jalan kita lurus? Bagaimana supaya hidup kita tidak dikontrol oleh ketakutan? Bagaimana supaya kita tidak mulu berpikir tentang diri kita? Akuilah jalan Tuhan. Artinya berserah diri, percaya akan perbuatan Tuhan, bukan perbuatan kita. Rendahkan hati selalu di hadapan Tuhan untuk kita dituntun oleh kebenarannya. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia sering sekali mencari kemuliaan itu dengan usahanya, sama seperti Esau. Pokoknya aku harus rajin ibadah, aku harus rajin melayani, aku harus rajin berdoa. Tidak ada yang salah dengan rajin berdoa, rajin beribadah, rajin melayani. Puji Tuhan. Tapi ketika itu yang kita andalkan supaya Tuhan makin mengasihi kita, makin Tuhan memberkati kita, ujung-ujungnya saudara akan penuh dengan lika-liku kehidupan. Ujungnya saudara akan membawa kerusuhan. Ujungnya saudara akan menimbulkan akar pahit. Manusia selalu mencarinya dengan usahanya, padahal yang kita cari hanya ada di dalam Tuhan. Makanya Yesus berkata, akulah jalan apa? Kebenaran dan hidup. Dialah Siratul Mustaqim. Dialah jalan lurus. Kalau kita mau berjalan di jalan yang lurus, ikutilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ikutilah Dia. Maka kalau kita mau mengikut Yesus, DNA anak-anaknya Tuhan itu tahu nggak apa Bapak Ibu? DNA-nya itu adalah kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Tandanya kita adalah anak-anak Allah adalah kita memiliki DNA-nya Allah. DNA-nya Allah itu adalah kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Makanya tadi dikatakan Bapak Ibu, jagalah. Kita perlu menjaga diri kita, kita perlu menjaga saudara-saudara kita untuk tidak menjauh dari kasih karunia Allah. Bilang dulu samping kiri dan kanannya, kita saling menjaga ya. Boleh tepuk? Sebentar tepuk. Kita saling menjaga ya sis, ya bro. Menjaga supaya kita selalu ada di dalam kasih karunia. Usaha kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu saya bilang, bukan bagaimana kita berkenan. Kerja keras kita bukan bagaimana supaya kita makin disayang Tuhan. Kerja keras kita setiap hari bagaimana kita mendekat dan hidup di dalam kasih karunia. Yang mengerti kata amin? Amin. Amin Pak. Amin. Gitu ya. Itu kerja keras kita. Tapi kerja keras agama Pak. Ayo kamu harus memberi. Ayo kamu harus melayani. Ayo kamu harus kita ditekan saudara. Itulah pengajaran agama. Modifikasi perilaku. Tapi dasarnya adalah ketakutan. Tapi pengajaran yang berlandas kepada kasih karunia memang tidak terlihat populer. Kenapa? Karena nggak meninggikan manusia, nggak meninggikan diri kita, makanya nggak kedengaran populer. Pak, bosan Pak, kasih karunia terus. Nih saya bilang ya, siapa di sini bosan mendengar kata-kata kasih, kata-kata sayang dari orang yang dia dicintai? Ada? Istri saya nggak pernah bosan ketika saya bilang I love you ma. Aku bersyukur punya kamu loh. Nggak pernah bosan tuh dia. Karena gini saudara, orang yang merasa ngerti tentang Injil, sebenarnya saudara tak pernah ngerti. Tapi waktu saudara, aduh aku banyak nggak tahu ini Tuhan, aku mau belajar Tuhan, baru mulai ngerti tentang Injil. Jangan-jangan kita nggak pernah ngerti tentang Injil atau merasa tahu, karena apa? Dasar kita adalah kehidupan iman kita adalah dasarnya agamawi, selfish. Apa yang untung buat saya Pak? Apa kaitan khotbah ini Pak dengan usaha saya, dengan keluarga saya, dengan bisnis saya, dengan karir saya? Selfish. Ini bukan khotbah yang berpusat kepada Injil. Khotbah yang berpusat kepada ego manusia.
Karena manusia kepingin pembenaran itu, mendapatkan pembenaran dari pencapaiannya, dari prestasinya. Saya mau kita menjadi gereja yang melimpah dalam kasih karunia Tuhan, berpusat kepada Injil Yesus Kristus. Memang kalau khotbah yang berpusat kepada Injil selalu akan menekannya kepada siapa? Bukan perbuatan kita, perbuatan Yesus. Sehingga waktu kita berhasil, waktu kita memiliki satu pencapaian, yang kita mulaikan siapa? Yesus. Tapi pengajaran agama ketika berhasil karena berpusat kepada perbuatan manusia, yang dimuliakan siapa? Tuhan, Pak. Iya Tuhan, tetapi plus dirimu sendiri. Kalau bukan karena aku, dia nggak datang ke gereja. Kalau bukan karena aku, pelayanan ini nggak jalan. Kepingin dihormati, maka mental jasa akan menggerogoti hidupmu. Penyakit unggul diri akan menggerogoti hidupmu. Ya. Makanya dikatakan Bapak Ibu, jagalah supaya jangan ada yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Saya mau tanya, apa yang membuat orang menjauh dari kasih karunia? Kalau saya dengar jawaban banyak orang, jawabannya apa? Yang menjauhkan diri seseorang dari kasih karunia ini disebut apa? Dosa, Pak, dosa. Dosa pasti menjauhkan kita dari kasih karunia. Nah, justru Bapak Ibu tahu nggak? Dosa justru membawa kita jatuh dalam kasih karunia. Jadi apa yang membuat kita menjauhkan diri dari kasih karunia? Ketika kita mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat dalam Roma 10 ayat 4 dan 5. Dan dikatakan dalam Galatia 5 ayat 4, saya bacakan, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu pusatnya apa Bapak Ibu? Perbuatan manusia. Kamu hidup di luar kasih karunia. Dalam bahasa Inggris bilang begini, Kristus tidak punya pengaruh dalam hidupmu. Nah, ini paling bahaya. Orang yang mengharapkan kebenaran dari usaha perbuatan baiknya, sebenarnya Kristus nggak punya pengaruh dalam hidupnya, ya, nggak ada efek dalam hidupnya. Kenapa? Tadi Bapak Ibu, karena dia berpusat kepada perbuatannya untuk dikenan Tuhan, untuk dikasihi Tuhan, untuk diselamatkan Tuhan. Kita hidup dalam agama, kita bukan hidup dalam Injil. Maka waktu itu akan sombong akan menguasai kita, kemunafikan akan menguasai kita. Orang-orang yang hidup mengandalkan perbuatannya sama seperti orang Farisi Bapak Ibu, expert dalam hal komplain, dalam hal menuntut, expert ya, lihai dalam hal menuntut, tapi nggak pernah mau mengkoreksi diri. Menuntut paling nomor satu, mengkoreksi paling nomor satu, tapi untuk dikoreksi nggak mau. Nah, pengajaran di luar kasih karunia akan membuat kita menjadi orang-orang yang membawa kerusuhan, membawa kehidupan yang cemar, sama seperti Esau, ya. Menuntut, komplain sama bapaknya, sampai ia dendam sama adiknya sendiri, mau membunuh adiknya sendiri. Karena pengajaran di luar kasih karunia akan selalu membuat kita fokus kepada perbuatan kita, pencapaian kita, supaya kita memiliki pembenaran atas itu semua. Waktu berhasil jadi sombong, waktu ada pencapaian kita merasa tahu, sudah cukup tahu, nggak perlu belajar. Sebelumnya sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Karena apa? Injil itu panjang, lebar, dalam, luas. Itulah Injil. Lalu kita kalau merasa udah tahu, berarti kita bertentangan dengan apa yang Korintus katakan. Injil itu begitu panjang, begitu luas, begitu dalam, sehingga kita yang belajar tentang Injil tidak akan pernah ada rasa cukup. Mau dengar lagi, mau dengar lagi, mau dengar lagi. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita buat satu kesimpulan. Kita baca sama-sama. Meluruskan jalan atau berdamai serta hidup dalam kekudusannya hanya memungkinkan terjadi ketika apa? Kita mendekat
pada kasih karunia Allah. Karena melalui Yesus kasih dan keadilan Allah dipertemukan. Makanya Yesus bilang, akulah jalan. Karena nggak ada jalan lain. Agama hanya menyondongkan salah satu, yaitu keadilan, tapi mengabaikan kasih. Manusia hanya condong kepada salah satu, satunya mengabaikan kasih, tapi mengabaikan kebenaran. Nggak pernah ketemu. Tapi di dalam Yesus bertemu untuk pertama kalinya di atas kayu salib, kasih dan keadilan Allah. Jadi kalau kita mau dengar khotbah, ya, lalu selalu berpikir, apa kaitannya dengan usaha saya, kesuksesan saya, karir saya? Yang kami butuhkan itu, Pak, transferan. Yang kami butuhkan itu adalah solusi kesehatan. Enggak, saudara. Di balik itu semua yang kita butuhkan adalah kasih karunia Allah. Di mana ada kasih karunia Allah, di situ Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Justru waktu kita mencari sesuatu yang kita inginkan, butuhkan, semua itu lari. Tapi waktu kita mengutamakan Injil kasih karunia, kebenaran dan kasih, saya mau tanya Bapak Ibu, jujur ya, siapa yang bisa melawan kebenaran? Siapa yang bisa melawan kasih? Siapa yang bisa menjauhkan kasih? Nggak ada. Yang namanya kasih itu selalu akan dicari, selalu akan dikejar. Yang namanya kebenaran itu selalu akan dikejar, selalu akan dicari. Dan kalau kasih Allah, kebenaran Allah ada pada kita, maka segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang indah akan mengejar setiap hidup kita. Nggak ada amin ini? Amin. Tapi ketika kita mengejar yang kita pikir indah, yang kita pikir baik, lalu menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, malah menjauh semua itu dari kita. Makanya Bapak Ibu, terakhir, seorang bapak gereja kita, Martin Luther, aku terus menerus mengkhotbahkan Injil kepada diriku. Kita perlu mengkhotbahkan Injil setiap hari kepada diri kita, karena iblis berusaha membuat kita lupa akan Injil. Makanya di gereja ini terus menerus kita diingatkan akan Injil, bukan pengajaran modifikasi. Kalau saudara benar-benar tahu kebenaran Injil, saudara gak akan bosan tentang Injil. Sama seperti orang, anak atau pasangan yang kita cintai selalu mengucapkan I love you. Kita gak pernah bosan. Kita kepingin lagi. Kenapa? Injil kasih karunia itu penekanannya bukan pada perbuatan kita, tetapi perbuatan Yesus yang telah menyelesaikan segala sesuatu di atas kayu salib. Maka kalau kita berjalan di jalan yang lurus, kalau kita berdiri di atas kasih karunia Tuhan, ukurannya bukan boleh atau nggak boleh. Nggak boleh loh ini dan itu sebagai orang Kristen. Nggak lagi saudara, itu bukan Injil. Kalau seorang yang mengerti Injil, kalau Tuhan membenarkan aku, kalau Tuhan begitu luar biasa mengasihi aku, pantaskah aku berkata, berperilaku seperti ini? Pantaskah aku bekerja dengan model seperti ini? Pantaskah aku memperlakukan saudaraku seperti ini? Maka hidupmu akan membawa damai, tidak akan lagi membawa kerusuhan. Kenapa? Tuhan udah mengasihi aku. Aku berbuat baik bukan untuk mendapatkan kasih pengakuan dari orang lain. Kasih dan pengakuanku melimpah dari Kristus. Semua yang kubutuhkan, semua yang kuperlukan sudah tercurah di atas kayu salib. Kasihnya melimpah-limpah dalam hidupku. Kebenarannya tidak pernah berhenti mengalir dalam diriku, sehingga kita punya kekuatan untuk mengasihi orang lain, sehingga kita punya kekuatan untuk memuliakan Tuhan lewat semua yang Tuhan percayakan kita. Waktu kita berhasil, kita tidak bermegah. Yang kita megahkan siapa? Kristus. Waktu orang berkata, Pak, luar biasa Pak pelayanannya, kita tidak lagi merasa di awan-awan gitu ya. Kita tidak lagi merasa, aku ciamik juga ya. Beberapa kali saya khotbah di beberapa tempat, Pak, firman Tuhannya luar biasa Pak. Wah, biasa aja tuh. Saya merasa semua ini adalah anugerah Tuhan. Waktu saudara dikritik juga, Pak, firman Tuhannya jelek Pak, saudara juga tidak menjadi orang yang, aduh gimana nih Pak, mana harga diriku? Enggak lagi kayak gitu. Tuhan,
Engkaulah penerimaanku, Engkaulah penghargaanku. Kita menjadi orang yang tidak kepanasan ketika ada di tempat panas, tetap sejuk walau di tempat panas. Dan kita tidak menjadi orang yang kedinginan di tempat yang dingin, tapi menjadi orang yang tetap hangat. Itulah Injil kasih karunia, membawa kita kepada kehidupan yang makin serupa dengan Kristus. Makanya Paulus bilang Injil adalah kekuatan Allah. Kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Pak Hakim ya. Saya terkesan dengan kata Pak Hakim. Pak, saya berusaha. Saya itu sibuk Pak melayani Pak. Bapak tahu pelayanan saya itu di Pari. Sibuk luar biasa. Tapi saya diingatkan Tuhan. Kalau saya nggak mau memberi diri saya, kalau saya nggak mau terlibat, Tuhan akan pakai orang lain. Karena itu ini kesempatan indah buat saya. Seberapa sibuk pun saya mau belajar memberikan waktu saya yang terbaik. Woi, keren Pak, saya bilang. Itu luar biasa. Berarti Bapak sudah mengerti apa itu Injil. Saya mau kesaksian tentang diri saya Bapak Ibu. Saya waktu masih muda, remaja, itu saya sering puasa. Senin, Kamis itu puasa luar biasa. Kalau melayani Bapak Ibu di ibadah raya, itu pagi saya paling duluan datang, pulang paling belakangan. Karena di gereja kami itu belum ada AC zaman saya ya, AC alam. Jadi nutup pintu, lalu ngumpulin buku-buku, ngerapiin gereja ya, nyapu, ngepel gitu. Jadi zaman itu di gereja kami itu yang nyapu ngepel itu jemaat gantian gitu ya. Nanti di jadwal gitu. Lalu kalau melayani ke pos-pos atau KPW kami itu jalan 3 km, tidak pakai penerangan, hanya pakai obor, kadang-kadang senter gitu ya. Jalan pulang balik. Padahal besok pagi saya sekolah. Padahal saya baru pulang dari ngangon sapi itu jam 5, kadang jam 6 sore. Mandi, makan cepet-cepet, lalu berangkat pelayanan. Wah Pak Pendeta pamer kesalehan ya Pak ya. Enggak Bapak Ibu, justru saya mau menceritakan kegagalan saya. Ketika saya melakukan itu semua, maka suatu hari Bapak Ibu, saya menjadi orang yang komplain. Kenapa? Komplain kepada pendeta saya. Saya ini paling banyak membantu Pak Pendeta, makin paling banyak terlibat dalam pelayanan Pak Pendeta. Tapi kenapa Pak Pendeta lebih memperhatikan jemaat si A daripada saya? Saya paling rajin sekolah minggu, nggak pernah bolong. Tiba-tiba waktu orang rajin sekolah minggu dikasih apresiasi, hadiah pas Natal, Siano, paling tidak ada bolong sekolah minggu, dikasih hadiah. Saya sudah berjuang tidak pernah bolong sekolah minggu, kok saya nggak dikasih hadiah? Nih saudara, kenapa saudara? Saya melakukan pelayanan, saya begitu gigih pelayanan. Dasarnya bukan kasih karunia, tapi saya mengandalkan itu semua. Bagaimana supaya pendeta saya senang, bagaimana saya lebih diberkati dari orang lain. Lihat saudara, hidup di luar kasih karunia akan menimbulkan apa? Akar pahit dan kerusuhan. Tentu jemaat Babaton tidak seperti itu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau kita hidup di bawah kasih karunia, amin. Tidak lagi akan tunduk. Saudara akan berat mulut dan komplain. Tidak seperti saya. Puji Tuhan kalau saudara rajin melayani, tapi motivasi kita bukanlah untuk mendapat sesuatu dari Tuhan atau pemimpin kita, tetapi kita sudah mendapatkan segala sesuatu dari Tuhan kita. Jangan seperti saya, ketika melihat pendeta saya lebih perhatian kepada orang lain, saya merasa lebih banyak memberi perhatian kepada pendeta, saya jadi marah, saya menjadi uring-uringan, saya kesel. Tentu kita tidak akan seperti itu lagi kalau kita mengerti tentang Injil. Yang ada apa? Bagaimana kita membawa
damai sejahtera. Bagaimana kita membawa di dalam kehidupan kita kehidupan yang makin kudus. Karena itu Bapak Ibu, ada penekanan yang kita nggak boleh lupakan di bagian firman Tuhan tadi, yaitu apa? Menjaga, saling menjaga. Bagaimana caranya kita saling menjaga? Kita harus saling bersama, ada kehidupan yang saling, Bapak Ibu. Tubuh Kristus itu ciri khasnya adalah saling. Tidak ada yang paling kuat, tidak ada yang terhebat di antara kita. Yang ada adalah kehidupan saling. Kapan kita memiliki kehidupan yang saling? Saat kita memiliki persekutuan. Itulah sebabnya di bulan April ini kita mau aktif dalam KPW. Karena di dalam KPW Bapak Ibu, apa yang kita ketahui tidak berhenti pada pengetahuan kita, tapi akan mengubah hati kita. Kenapa? Kita merefleksikannya bersama-sama, kita menyeringkannya bersama-sama. Itu yang akan membawa kita kepada kekudusan. Itu yang membawa kita kepada pengenalan akan Kristus. Ya. Mari kita membangun cerita hidup kita lewat apa? Komunitas KPW yang Tuhan sudah siapkan. Kalau yang membangun cerita hidup kita itu tentang kasih karunia Allah, maka apa? Membentuk identitas kita. Akhirnya membawa kita sama seperti Kristus. Pak, saya nggak ada waktu, saya banyak urusan, belum lagi kesehatan saya terganggu, apa segala macam. Dengar Bapak Ibu, Yesus saja mau menanggung yang terburuk dari kita. Yesus mau menanggung dosa, kutuk dan pelanggaran kita, supaya kita menjadi jalan untuk pembenarannya, supaya kita menemukan kehidupan kita kembali. Sekarang mau nggak kita, kalau Tuhan kita saja merendahkan diri, mengutamakan kita, maukah kita juga mengutamakan Dia? Mari kita tunduk kepala. Mari kita merespon kebenaran firman Tuhan hari ini.